Begitu banyak waktu terbuang dan perlu kejelian untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan. Ketika teknologi digital mengubah dunia semakin praktis dan keruwetan itu tak perlu lagi. Adalah platform sistem pengadaan di sekolah atau SIP-lah yang diluncurkan Kemendikbud sejak Juni 2019 telah memudahkan pihak sekolah dalam mengelola dana BOS. SIP-lah merupakan sistem elektronik yang menggandeng penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan pihak sekolah dalam pengadaan barang dan jasa. Transaksi lebih cepat dan memudahkan sekolah membuat laporan secara tepat. Penyedia daring pun mendapatkan data pembeli yang terverifikasi, serta kepastian pembayaran non-tunai karena sekolah hanya bisa berbelanja sesuai dana BOS yang tersedia. SIP-lah memang SIP. SIP-lah yang berbasis teknologi merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Penggunaan dana BOS untuk tahun 2020 itu menggunakan aplikasi Arkasnya ya dari dinas langsung. Jadi untuk pelaksanaannya, untuk pembayarannya juga alhamdulillah lancar. Kalau untuk offline ya mungkin untuk penyediaan barang dan jasanya mungkin agak lama kali ya, karena kita mencari dari toko dan sebagainya. Kalau untuk online ya melalui SIP-lah dan sebagainya, itu kita untuk penerimaan barangnya itu agak cepat karena kita melalui aplikasi SIP-lah itu. Di sekolah kami di SMP Negeri 3 Sepatan pernah melakukan pembelanjaan barang, salah satunya itu buku sekolah elektronik. Kita hanya pertama kita cari dulu keywordnya, kemudian ketemulah salah satu CV, prosesnya sangat cepat, kita hanya melakukan pemesanan, terus kemudian barang dikirim, kita transfer uangnya, transaksi selesai. Kualitas barang yang kita terima sesuai dengan pesanan yang kita pernah ajukan. Transaksi online dengan menggunakan SIP-lah untuk sekolah itu lebih aman. Oh ya, sangat terbantu dengan SIP-lah, apalagi dengan sistem sekarang untuk pelaporannya dengan menggunakan Arkas, dan kemudian BKU juga, kita memang untuk pembelanjaannya kan jadi sifatnya non tunai, kita transfer, jadi untuk pembukuannya pun lebih gampang lah, pokoknya lebih gampang. Dengan SIP-lah untuk misalkan manipulasi barang fiktif itu kayak mungkin saya pikir nggak mungkin ya Pak ya. Kami dari SMPN 2 Sepatan akan mendukung aplikasi SIP-lah karena menghindari pembelian fiktif atau pengeluaran-pengeluaran yang memang tidak diperlukan. SIP-lah memang SIP. SIP-lah memang SIP. SIP-lah memang SIP. Saya berbisnis furniture ini sudah dimulai dari tahun 2007. Beda bisnis dulu dan sekarang yang paling signifikan adalah jumlah pemain bertambah, namun kue terbatas. Saya
seperti katak dalam tempurung karena minimnya informasi yang saya dapatkan. Kalau sekarang, alhamdulillah dengan adanya Siplah, saya bisa mengikuti pengadaan barang dan jasa di sekolah, bahkan sampai seluruh wilayah Indonesia. Saya usaha catering sudah sekitar 5 tahun. Selama ini masih dalam sistem offline, jadi penjualan masih biasa-biasa saja. Setelah bergabung di Siplah 1 tahun belakangan ini, usaha saya semakin meningkat. Sistem online-nya membuat kami lebih dapat informasi sekolah-sekolah mana yang membutuhkan catering. Transaksinya sangat mudah, cepat, sehingga membuat usaha kami semakin lancar. Saya mengerjakan pakaian seragam anak-anak sekolah, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Alhamdulillah sangat membantu. Dengan Siplah ini, usaha konveksi bisa berjalan lebih berkembang dan saling menguntungkan. Pembayaran cepat, tepat, dan sesuai dengan yang diharapkan gitu, dan saling menguntungkan. Saya berbisnis bergerak di bidang ATK dan usaha printing. Sekarang saya merasa omset saya itu sejak ikut Siplah itu makin naik gitu loh. Jadi Siplah ini selain pembayaran juga bagus dan lancar, jadi saya juga sekarang bisa tidur dengan pulas tanpa harus khawatir kapan saya dibayar. Siplah memang sip. 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 Begitu banyak waktu terbuang dan perlu kejelian untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan. Ketika teknologi digital mengubah dunia semakin praktis dan keruwetan itu tak perlu lagi. Adalah platform sistem pengadaan di sekolah atau Siplah yang diluncurkan Kemendikbud sejak Juni 2019 telah memudahkan pihak sekolah dalam mengelola dana BOS. Siplah merupakan sistem elektronik yang menggandeng penyedia pasar atau marketplace untuk menyediakan kebutuhan pihak sekolah dalam pengadaan barang dan jasa. Transaksi lebih cepat dan memudahkan sekolah membuat laporan secara tepat. Penyedia daring pun mendapatkan data pembeli yang terverifikasi, serta kepastian pembayaran non-tunai karena sekolah hanya bisa berbelanja sesuai dana BOS yang tersedia. Siplah memang sip. Siplah yang berbasis teknologi merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat siang, kembali lagi hadir bersama dengan saya Indah Novita. Dan kali ini kita masuk di segmen keempat ataupun segmen terakhir pada hari ini, yaitu talk show daring sosialisasi Siplah 2020. Dan juga kembali lagi, ini senang sekali rasanya karena hari ini berbeda sekali di segmen terakhir ini ya, karena kehadiran semua narasumber, namun satu narasumber yang tidak dapat hadir namun tersambung dengan kami melalui Zoom. Dan juga pastinya kembali saya ingatkan untuk mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan juga menjaga jarak demi kelancaran acara pada hari ini ya Bapak dan juga Ibu.
Dan juga pastinya acara ini masih kembali dapat ditayangkan melalui kanal YouTube di Sipla Kemendikbud lalu televisi edukasi. Baiklah, seperti yang tadi sudah saya janjikan sebelumnya kita bahas mengenai keuntungan dari UMKM. Lantas, bagaimana dengan Mitra Sipla dan siapa sajakah Mitra Sipla? Dan kali ini kita sudah kehadiran Mitra dari Sipla 2020 ini. Namun sebelum kita lanjut ke segmen untuk bertanya kepada narasumber, nanti narasumber kembali akan kami berikan kesempatan waktu 10 menit untuk menyampaikan topik pembahasannya. Dan juga Bapak dan juga Ibu sekali lagi mohon izin untuk aktif kembali memberikan pertanyaan. Dan jangan lupa, lebih baiknya untuk diberikan langsung pertanyaannya ditujukan kepada siapa, biar kami lebih akurat kembali untuk mempertanyakan pertanyaan dari Bapak dan juga Ibu. Oke, kita akan langsung sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Di ujung sebelah kanan saya sudah ada Mbak Rahma Dinayu dari belanja.com. Halo, selamat siang Mbak, apa kabar? Selamat siang Mbak. Senang sekali ya, ada temennya loh kali ini saya. Baik, lantas berikutnya kalau tadi kita dari belanja.com, kali ini kita mau ke belanja-belanja lagi ya. Tapi apa nih? Nah, berikutnya adalah Bapak Jansen Cokro, di sebelah kiri saya sudah ada dari blibli.com. Ya, Selamat siang Bapak, apa kabar? Dan berikutnya di samping kanan saya juga sudah kehadiran narasumber yaitu Bapak Sumarsudi dari Yureka. Selamat siang Bapak. Apa kabar? Luar biasa sekali. Lantas di ujung sebelah kiri saya di samping Bapak Jansen sudah ada Mas Ahmad Riwan Al-Faruq dari Inti. Ya, halo, selamat siang. Dan saya akan menyapa satu narasumber lagi yang sudah standby. Hai, di sana sudah ada Mas Aditya Akbar Putra Pradana dari Toko Ladang. Selamat siang Mas. Mohon izin, Mas Aditya tidak dapat mendengar suaranya, mungkin boleh sedikit dikencangkan atau dekat dengan handsfree-nya. Oke. Mohon maaf kami tidak dapat mendengar kembali, mungkin boleh dicek ya sambil saya menyapa satu narasumber kembali. Lalu berikutnya sudah ada Bapak Yahya Rizky dari Pesona Edu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ini kalau ngomongin soal teman-teman di sini kabarnya baik semua ya? Alhamdulillah baik ya, dan juga pasti Bapak dan juga Ibu sudah melihat juga bahwa kami tetap menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker, menggunakan face shield juga demi kelancaran acara hari ini. Baiklah, langsung saja di segmen ini kita akan bahas mengenai Mitra Sipla. Nah, untuk itu saya akan berikan kesempatan terlebih dahulu untuk Mbak Rahma Dinayu dari belanja.com untuk bisa langsung menyampaikan paparannya selama 10 menit ya Mbak Rahma. Kami persilakan sekali lagi Bapak dan juga Ibu untuk aktif bertanya. Baik, silakan Mbak Rahma. Siplah yaitu dari siplahbelanja.com. Sebelumnya saya akan memperkenalkan tentang siplahbelanja.com itu sendiri. Siplahbelanja.com merupakan salah satu anak perusahaan dari BUMN di Indonesia yaitu PT Telekom Indonesia, Telekomunikasi Indonesia. Kami dapat selain siplahbelanja.com, kami juga dapat diakses melalui siplah.com. Jadi otomatis akan masuk ke landing page-nya siplahbelanja.com. Barang yang produk yang sudah terjual sudah tampil di siplahbelanja.com itu sebanyak 1 juta lebih produk, dan jumlah penyedia itu lebih dari 10.000 penyedia yang sudah join berjualan di siplahbelanja.com. Kenapa harus register di siplahbelanja.com? Karena transaksinya melalui online, jadi pembayaran juga non tunai, jadi dijamin aman dan tidak merepotkan. Selain itu, di siplahbelanja.com pun tidak ada fee atau biaya transaksi, jadi semuanya serba gratis, baik mendaftar, berjualan ataupun membeli, itu tidak ada potongan sama sekali. Ya, nextnya. Berikut adalah metode pembayaran yang sudah ada di siplahbelanja.com. Kami ada dari 6 bank, yaitu Bank Daerah ada 4, Bank BJB, Bank DKI, Bank Jateng, dan Bank Jatim. Untuk Bank BUMN-nya sendiri ada Bank Mandiri dan BNI. Untuk BNI kita ada melalui transfer ataupun virtual account. Dan untuk seluruh transaksi yang ada di siplahbelanja.com itu hanya bisa pembayarannya ke rekening PT Metra Plaza. Jadi tidak boleh pembelian
dari sekolah membayar atau transfer ke penjual. Jadi harus melalui rekening PT Metra Plasa. Kemudian selanjutnya berikut adalah tampilan di desktop siplahbelanja.com dan ada di aplikasi juga yang bisa di-download di Google Play. Itu search aja siplahbelanja.com, dan beberapa media sosial kami ada di Instagram, Twitter, dan channel YouTube juga. Untuk kebutuhan menghubungi customer service kami bisa email juga ke support@siplah@belanja.com. Sekian dari saya siplahbelanja.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rahma selaku platform Operation Executive dari belanja.com. Jadi memang salah satu kemudahannya Mbak Rahma tadi adalah pembayaran non tunai ya. Jadi tidak bisa disalahgunakan dan juga itu aman ya dari segi pembayaran, lantas tidak ada potongan juga ya. Luar biasa. Mungkin kalau pengen tahu lebih lanjut nanti tadi sudah ditampilkan juga beberapa platform dari sosial medianya. Oke, dan lanjut berikutnya di samping saya sudah ada Bapak Jansen Cokro selaku Vice President Corporate Sales Public Sector dari blibli.com. Untuk bisa langsung saja Bapak 10 menit kami persilahkan. Kita telah bergabung 14.000 lebih penyedia yang tersebar di 34 provinsi, di mana produknya yang tersedia sudah lebih dari 700.000 jenis produk. Selain daripada itu, kita mempunyai dashboard yang mudah digunakan baik untuk sekolah maupun untuk penyedia. Dan pembayarannya di Siplah Blibli menggunakan virtual akun sehingga setiap transaksi dapat langsung teridentifikasi untuk pembelian spesifik dari pihak sekolah kepada pihak penyedia. Dan keunggulannya adalah apabila pihak sekolah mempunyai kendala atau pertanyaan terkait transaksi di Siplah, bisa menanyakan kepada tim customer service kami yang tersedia selama 24 jam, 7 hari seminggu. Jadi apabila ada kendala dari pihak sekolah, bisa menghubungi customer service blibli.com. Selain itu, sebagai tata syarat pelaksanaan dokumen pun kita sudah mengikuti ketentuan dari pihak yang ditetapkan oleh pihak kementerian. Jadi sehingga seluruh dokumentasi dari transaksi sudah berbentuk digital. Dari sisi penyedia, kita memudahkan untuk registrasi, baik itu pihak UMKM ataupun pihak merchant, itu untuk bertransaksi, mendaftarkan sebagai penjual di siplah.blibli.com, dan juga desain tampilan dashboard yang kita berikan kepada pihak merchant itu memudahkan untuk melihat dan memonitor pesanannya. Pencarian pun bisa berdasarkan daripada lokasi dari pihak penyedia, sehingga sekolah bisa mencari produk dari area sekitar dari penyedia yang ada di sekitar sekolahnya. Komunikasi dengan pembeli pun dengan pihak merchant kita menyediakan platform pesan chat di dalam dashboardnya, sehingga apabila ada pertanyaan dari pihak sekolah dan pihak penyedia bisa dilakukan di dalam pesan tersebut. Jadi jangan ragu untuk melakukan transaksi, pihak sekolah dan pihak satuan pendidikan untuk melakukan transaksi di siplah.blibli.com, dan pihak penyedia dan UMKM untuk mendaftarkan sebagai merchant di siplah.blibli.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa loh Pak Jansen, saya ngobrol dikit dong sama Bapak. Jadi salah satu keunggulannya adalah tim customer service ini sedia 24 jam dalam 7 hari. Betul. Jadi jam berapapun apabila Anda ada kesulitan dari segi pengiriman barang, lantas pembayaran, itu Blibli siap ya? Siap. Untuk membantu. Betul, sesuai dengan tagline kami bahwa customer satisfaction adalah nomor 1, kamu adalah nomor 1, sehingga kita siap melayani 24 jam. Wow, luar biasa, langsung saja. Dan juga pastinya memberikan kemudahan dari segi registrasi dan juga pencarian lokasi ya. Betul. Langsung bisa dicek langsung di websitenya blibli.com. Terima kasih Bapak Jansen. Terima kasih. Dan selanjutnya di sebelah kanan saya sudah ada Bapak Sumarsudi. Beliau merupakan manajer pemasaran dari Eureka. Langsung kembali saya akan berikan kesempatan 10 menit untuk memberikan paparan. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta Zoom Rekunil 1. Baik Bapak Ibu,
Perkenalkan, saya Sumarsudi dari perwakilan PT Eureka Bugos, salah satu marketplace yang ditunjuk oleh Kemendikbud. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai saat ini kita memiliki 1.513 penyedia di seluruh Indonesia yang tersebar di 31 provinsi. Sedangkan penyebaran yang paling tinggi ada di Jakarta sebanyak 111 penyedia atau toko. Kemudian di Jawa Barat ada 414 toko atau penyedia. Kemudian disusul Jawa Tengah ada 260 penyedia. Kemudian di Jawa Timur ada 262 penyedia. Sedangkan di provinsi lain masih merata, masih di bawah 50 penyedia. Bapak Ibu yang saya hormati, dari penyedia yang tersebar di seluruh Indonesia, kami sama seperti marketplace lain menyediakan fasilitas untuk UMKM, untuk pendaftaran secara online, dan akan kami permudah dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan oleh pemateri sebelumnya. Kemudian yang kedua, keunggulan kami di Eureka, kami sudah bekerjasama dengan 11 bank. Ada 2 bank nasional yang mempunyai jaringan sampai pelosok, yaitu Bank Mandiri dan Bank BRI. Kemudian kita juga kerjasama dengan 9 bank daerah. Ini merupakan kemudahan bagi sekolah untuk bisa mudah mentransfer ke rekening bank daerah sendiri ya. Jadi beberapa di daerah sekolah mempunyai rekening harus bank daerah. Jadi kita memfasilitasi ke sekolah-sekolah di daerah agar bisa tetap memakai bank daerah, agar bisa cepat mentransfer ke bank yang sama, sehingga kami membuka 9 bank daerah. Ada 11 bank yang kami tunjuk dan kerjasama sampai saat ini. Kemudian Bapak Ibu, jumlah produk yang ada di marketplace Eureka dari 1.513 penyedia ada sekitar 294.000 jenis produk. Ya. Terakhir dari saya, dalam hal pencarian kami juga akan permudah dari Bapak Ibu sekolah ketika login sekolah. Kami menyediakan fitur di halaman paling muka untuk penyediaan untuk sekolah untuk mencari barang, kemudian untuk pencari penyedia. Jadi dalam satu menu di depan sekaligus bisa mencari nama barang, kemudian mencari nama penyedia atau toko. Demikian dari saya, paparan singkat, semoga berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sumarsudi dari Eureka. Jadi memang biasanya Bapak dan juga Ibu kalau untuk dari segi pembayaran memang ada kesulitan ya, apalagi kalau menggunakan satu bank daerah ya Bapak. Karena itu salah satu keunggulannya saat ini Eureka bekerja sama dengan 11 bank. Jadi memang sudah ada 2 bank yang memang jaringannya itu sampai ke pelosok ya Bapak. Jadi nggak perlu khawatir lagi nih untuk bingung-bingung cari bank yang memang bekerja sama dengan Eureka. Baik, dan untuk itu langsung saja kita menuju ke narasumber berikutnya. Saya suka banget narasumbernya di sini singkat, padat, dan jelas loh Bapak dan juga Ibu. Nanti kita akan lanjutkan dengan banyaknya pertanyaan. Ini siap-siap karena saya sudah dibombardir banyaknya pertanyaan untuk dari masing-masing mitra Sipla loh, ini luar biasa ya. Jadi memang penjelasannya singkat tapi pertanyaannya yang banyak sekali nanti. Oke, dan berikutnya narasumber kami yaitu adalah Mas Ahmad Ridwan Al-Faruq. Beliau merupakan Vice President Kerjasama Operasi Inti. Langsung saja, monggo Mas, silakan. Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sipla semua di Indonesia. Pertama, saya perkenalkan bahwa saya Ahmad dari PT Inti. Sebagaimana diketahui bahwa PT Inti adalah salah satu BUMN yang ada di Indonesia. Kita alhamdulillah di Sipla ini selalu menjaga hal-hal yang berhubungan dengan prinsip-prinsip BUMN, terutama GCG. Nah, apa aja yang ada di kita? Pertama, bahwa kita menjaga transparansi, bahwa Bapak Ibu bisa melihat barang-barang tersedia dengan harga yang sudah tertera di sana, akuntabilitas juga bisa mengecek barang-barangnya, terus kita juga menjaga sisi responsibilitasnya, bahwa apa yang dibeli itu harus sesuai dengan pengecekan barang, tidak boleh dibayar sebelum barang itu benar-benar diaccept oleh sekolah.
Terus independensi, bahwa mandiri dalam pembelanjaan itu harus digaungkan dari sekarang, bahwa semua harus bisa membeli barang melihat dari semua marketplace ya, termasuk juga di Blibli, di Belanja, di Personal Edu, termasuk di Inti. Silakan Bapak Ibu mudah sekali untuk melihat barang-barang yang diinginkan. Juga fairness, dalam arti ketika barang itu besar, bisa ada negosiasi, ada perbandingan harga segala macamnya. Nah, prinsip ini selalu dijaga oleh PT Inti dalam memudahkan LPJ atau laporan pertanggungjawaban sekolah, biar memudahkan untuk monitoring belanjanya. Yang kedua, bahwa di siplah.id kita menggunakan domainnya siplah.id agar bahwa kita emang milik Indonesia lah ya. Ini siplah kita tuh milik BUMN juga untuk Indonesia. Hal-hal yang perlu ditegaskan bahwa kemudahan di kita adalah Bapak Ibu mudah untuk mencari buku-buku ternama. Kita sudah bekerja sama dengan percetakan-percetakan besar, itu Gramedia, Tiga Serangkai, Intan Pariwara, juga ada lainnya, sehingga kelengkapan buku yang ada di siplah.id itu begitu banyak lah ya, silakan dipilih. Yang kedua, dalam segi pembayaran kita pun sudah bekerjasama dengan Payment Gateway menggunakan PinPay, sehingga transaksi yang dikirim oleh sekolah ke marketplace itu bisa langsung terdeliver atau terdisbursement langsung ke merchant-merchantnya tanpa ada pungutan apapun seperti itu. Dan yang terakhir bahwa kita akan menjaga kemudahan dalam komunikasi, seperti halnya ada keluhan atau tim teknis kami akan selalu bersedia untuk membantu baik itu penjual ataupun pembeli dalam memudahkan transaksi belanja. Di samping itu siplah.id sampai saat ini masih mendorong UMKM untuk terus ikut aktif membelanjakan. Jika misalnya ada barang yang tidak ada di siplah tapi ada di toko daerah, silakan toko tersebut daftar ke siplah.id dan silakan Bapak Ibu langsung belanja di siplah.id, sehingga tidak perlu belanja langsung ke toko tersebut, tapi harus menggunakan marketplace. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ahmad dari Inti. Jadi memang biasanya Mas ya, kalau kita mau belanja barang itu suka worry kalau kira-kira barang ini sesuai nggak dari segi kondisi, kualitasnya. Tapi ternyata memang Inti ini menyediakan ataupun fasilitas ataupun keunggulan tersendiri. Jadi sebelum barang itu dikirim akan dicek secara detail apakah sesuai dengan yang diinginkan oleh si sekolah tersebut. Betul, ya. Wow, luar biasa. Baik, untuk itu lanjut kita akan menuju ke narasumber berikutnya. Sudah bergabung melalui Zoom, sudah ada Bapak Aditya Akbar Putra Pradana. Beliau merupakan staf divisi bisnis Toko Ladang. Halo Pak Aditya, sudah bisa tersambung ya rupanya? Halo Mbak, selamat siang. Apakah kedengaran suaranya? Oke, udah cukup. Baik, untuk itu kami persilakan Pak Aditya. Mbak, salam sejahtera buat kita semua. Sorry untuk hari ini tim dari Toko Ladang belum bisa hadir di Bogor. Untuk besok insya Allah akan merapat di Bogor. Nah, langsung saja ya Mbak, mungkin ya Mbak. Untuk Toko Ladang sendiri, apa sih yang kelebihan apa sih yang ada di Toko Ladang? Itu untuk Toko Ladang kami menyediakan 2 customer service untuk melayani mitra atau mungkin sekolah yang membutuhkan bantuan itu bisa mengirimkan pertanyaan atau keluhannya melalui email atau mungkin langsung bisa menelpon ke nomor customer service yang tertera di siplah Toko Ladang. Itu mungkin perlu yang penanganan khusus, kita langsung bisa merespon pada saat detik itu juga mitra atau sekolah telepon ke kita. Next. Kalau untuk media sosial kita ada di Facebook dengan nama Siplah Toko Ladang, kemudian untuk di Instagram kita ada Siplah Toko Ladang juga untuk ID Instagramnya. Kemudian Twitter ada @tokoladang, kemudian channel YouTube kita ada Toko Ladang. Untuk di media sosial kita aktif memberikan tutorial-tutorial serta informasi-informasi mengenai Toko Ladang yang bisa bermanfaat bagi mitra atau mungkin sekolah yang melaksanakan transaksi di Toko Ladang, Siplah Toko Ladang. Next.
Kalau untuk kantor cabang, kami ada kantor cabang di beberapa daerah. Untuk koordinasi dengan teman-teman UMKM atau dengan mitra-mitra agar lebih gampang dalam menjalin komunikasi dengan Siplah Toko Ladang. Untuk kantor pusat kita sendiri berada di daerah Sidoarjo di Komplek Pergudangan Fortun. Kalau untuk yang kantor cabang Jakarta kita ada di KMU Building di Kebayoran Baru. Itu jadi untuk memudahkan koordinasi dengan teman-teman UMKM atau dengan mitra atau dengan sekolah yang melaksanakan mungkin sedang ada kegiatan di Jakarta, kita ada kantor cabang di Jakarta. Lanjut. Kalau untuk semua dokumen yang dibutuhkan oleh sekolah untuk pelaporan BBJ, kami sediakan secara sistem semua. Jadi setelah sekolah menyelesaikan transaksi dan mitra juga sudah menyelesaikan pengiriman barang, itu nanti pihak sekolah bisa mendownload dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pelaporan BBJ melalui aplikasi. Dokumen-dokumen tersebut sudah disediakan oleh sistem, jadi lebih gampang dalam mendownload dokumen-dokumen untuk keperluan pelaporan BBJ. Lanjut. Untuk Siplah Toko Ladang sendiri menjalin kerjasama dengan 4 bank. Salah satunya Bank BRI yang memiliki cabang atau jaringan yang cukup luas yang ada di Indonesia. Jadi untuk mitra-mitra atau sekolah-sekolah yang berada di seluruh Indonesia, jangan khawatir untuk bertransaksi di Toko Ladang, karena Toko Ladang sudah menjalin kerjasama terutama dengan Bank BRI yang mungkin di setiap daerah itu pasti ada, dan untuk pembayarannya bisa melalui mungkin BRI Link atau mungkin langsung datang ke teller Bank BRI sendiri. Next. Mungkin cukup sekian dari Toko Ladang. Untuk permohonan maaf hari ini belum bisa merapat di Bogor. Insya Allah untuk sesi berikutnya kami sudah hadir di lokasi acara bersama rekan-rekan marketplace yang lain. Cukup sekian dari Toko Ladang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aditya dari Toko Ladang. Tadi sempat dijelaskan sedikit profil dari Toko Ladang sendiri ya, Bapak dan juga Ibu. Memang mungkin kalau ingin mengetahui informasi lebih lanjut, bisa langsung menghubungi Toko Ladang. Sudah ada 2 media komunikasi melalui WhatsApp dan juga email. Bahkan bisa langsung datang ke beberapa kantor cabang yang tadi sudah dijelaskan. Oke, dan berikutnya kita menuju ke narasumber yang terakhir yang akan memberikan paparan pada siang hari ini. Sudah ada Bapak Yahya Rizky dari Pesona Edu selaku manajer operasional. Halo, selamat siang Bapak. Siang Bu. Semangat ya, harusnya masih tetap ya. Sangat semangat Ibu. Silakan Bapak untuk memberikan paparannya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Izinkan perkenalkan saya Yahya Rizky dari Siplah Pesona Edu, yang kebetulan Pesona Edu memang sudah berkecimpung lama di dalam dunia pendidikan, khususnya kita pembuatan konten buku digital kelas dunia yang memang sudah digunakan oleh beberapa negara. Dan salah satu kita hadir di dalam Siplah Pesona Edu, dan mengapa harus memilih Pesona Edu adalah kita sudah memiliki pengalaman sebelumnya di dalam pengadaan untuk LKPP, pengadaan buku K13. Di antara 10, sejak tahun 2016 dari 10 penyedia, kemudian menjadi 5, kita tetap eksis. Jadi kita memang sudah ada memiliki pengalaman ataupun experience dalam hal pengadaan sekolah. Nah, sedikit kita ulas di Pesona Edu sendiri, sampai dengan di tahun 2019 kita sudah ada toko ataupun merchant yang terdaftar itu kurang lebih hampir 7.000-an. Sedangkan barang-barang yang ada di kita yaitu kurang lebih masuk mencapai 130.000 bahkan 150.000 di akhir tahun 2019. Dari data transaksi sekolah di 2019 kita sudah memiliki kurang lebih 9.000 data transaksi sekolah.
Nah, keunggulan lain daripada Siplah Pesona Edu sendiri adalah ketika ada merchant atau toko ataupun vendor yang baru bergabung, kita akan memberikan pelatihan ataupun training. Begitupun ketika ada update, kita akan memberikan info kepada toko tersebut, kita berikan pelatihan, sosialisasi tentang bagaimana caranya. Tentunya sesuai dengan ketentuan Permendikbud yang berlaku. Nah, pada Siplah Pesona Edu sendiri, pembayarannya pun cukup fleksibel. Di sini kita bekerja sama untuk virtual account, yaitu ada dari BRI, kemudian dan BNI, serta kita ada beberapa bank daerah untuk kerjasama pembayaran. Tentunya ini memudahkan bagi sekolah mengenai pembayarannya yang terdapat di pelosok-pelosok di daerah. Nah, kita pun juga memiliki vendor kurang lebih 34 dari 34 provinsi, hampir semuanya toko-toko terdapat pada Siplah Pesona Edu. Yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah kegiatan sosial media kita. Di sini dapat kita lihat, baik dari Instagram, Facebook, Twitter, maupun YouTube, hal-hal yang berkaitan mengenai Siplah Pesona Edu tentunya pasti kita akan update di dalam dunia medsos kita. Karena yang seperti saat ini kita ketahui, cenderung kita semua bermain di dalam dunia medsos. Nah, tentunya ini sangat berguna. Informasi-informasi yang terbaru maupun terupdate akan kita unggah di dalam medsos tersebut. Mungkin sedikit saja dari saya, jika kurang jelas nanti bisa dari tim CS kami, kita siap untuk membantu melayani baik dari sisi sekolah maupun dari sisi toko ataupun vendor. Sekian Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yahya, ini luar biasa kalau perkembangannya pesat juga ya. Dari tahun 2019 ini saya mencatat sudah 7.000 merchant dan juga 9.000 data transaksi sekolah. Data transaksi sekolah. Luar biasa. Bahkan bagi Anda, Bapak dan juga Ibu sebagai vendor baru nggak perlu khawatir karena nantinya Pesona Edu akan memberikan training sampai sosialisasi. Betul sekali. Oke. Kalau tadi saya bilang narasumber kali ini singkat, padat, dan jelas. Kalau begitu sudah siap dengan banyak pertanyaan Bapak dan juga Ibu? Oke, ini sudah ada pertanyaan masuk ke saya dari SD Negeri 5 Dewantara. Ini untuk blibli.com. Nah, ini nih buat Bapak Jansen Cokro ya. Kenapa pada aplikasi Siplah blibli.com menu barang tidak bisa di-delete atau dihapus sementara barang itu mau kita hapus? Jadi Pak, ini ada sedikit masukan bahwa memang beliau ada sedikit masalah. Silakan tolong dicek transaksi atas nama SD Negeri 5 Dewantara, Pak, katanya. Kenapa tuh Pak barang tidak bisa di-delete, Pak? Siap. Kalau dari pihak sekolah sudah melakukan pemilihan barang dan sudah melakukan negosiasi dan transaksi dengan pihak merchant atau penyedia, otomatis transaksinya tidak bisa dibatalkan. Tetapi apabila masih dalam pemilihan, otomatis bisa dibatalkan atau bisa di-delete sebenarnya. Nah, cuman memang kita mengikuti ketentuan dari pihak kementerian sesuai aturan yang berlaku, di mana pemilihan produk untuk pembelanjaan tertentu yang di atas 200 juta, yang dibandingkan adalah bukan terhadap produknya, tetapi dari terhadap penyedianya. Sehingga mungkin di situ terdapat satu barang yang ingin dihapuskan atau dibatalkan, tetapi tidak bisa seperti itu. Jadi seharusnya dari pihak penyedianya yang diganti, Pak. Jadi untuk produk-produk tertentu, kalau misalnya pembelanjaannya yang hanya single atau di bawah nilai tertentu, itu otomatis bisa langsung di-delete sebenarnya. Tapi kalau untuk ketentuan yang di atas 200 juta, produk yang harus dibandingkan adalah penyedianya, bukan produknya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi untuk Bapak, apabila ada pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi customer service kami. Kami siap sedia 24 jam untuk melayani pertanyaan Bapak dan memberikan solusi tentunya kepada Bapak. Mudah-mudahan jawaban ini bisa menjawab dari pertanyaan Bapak terkait keluhan produk tidak bisa dihapus, demikian. Ya, berarti dilihat dari segi transaksinya apabila masih dalam pemilihan barang masih bisa ya Pak ya. Tapi kalau memang sudah melakukan transaksi, nah itu yang tidak bisa di-delete atau memang solusinya adalah dari penyedianya tersebut. Betul. Ya Bapak ya. Oke, lantas ini saya dapat lagi pertanyaan dari Sumatera Selatan, SMAN Sumatera Selatan dari Ibu Retno Sari Rezeki. Ini untuk semua Mitra Siplah.
Kepada merchant Sipla ada Blibli, Eureka, Belanja.com, lalu berikutnya ada Inti, Toko Ladang, Pesona Edu. Nanti boleh dibantu juga ya Mas Aditya untuk dijawab. Metode pembayarannya tolong ditambah pilihan banknya karena kami di Sumatera Selatan menggunakan Bank Sumatera Selatan Bubble. Kalau mau pembayaran ke Sipla maka akan dikenakan biaya bank transfer. Mohon kiranya diperhatikan. Terima kasih. Mungkin dari Mbak Rahma ada masukan? Iya, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk progres kerjasama dengan Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung itu memang sudah di-run sama finance kami dan akan diinformasikan bulan ini sih. Berarti on progress ya, dalam bulan ini akan diinformasikan kepada pihak-pihak yang akan belanja ya. Oke, baik, sudah cukup terjawab. Lantas bagaimana dengan Pak Jansen? Siap. Kalau dari pihak Blibli, apabila Ibu ingin melakukan pembayaran dari pihak sekolah kepada rekening Blibli, kebetulan kita menggunakan BRI Briva, BRI Virtual Account, sehingga apabila Ibu melakukan pembayaran di mana biaya transaksi bank saat ini memang belum diperbolehkan menggunakan dana BOS, sehingga Ibu bisa melakukan pemotongan langsung Ibu, di mana waktu saat Ibu melakukan pembayaran di BPD, Bank Sumsel dan Babel, Ibu tinggal bilang bahwa biaya transaksinya dikenakan di pembayaran saja. Itu nanti akan kita proses di mana merchant kita sudah bersedia untuk dikenakan biaya transaksinya Bang. Jadi Ibu tidak perlu khawatir lagi karena seluruh biaya administrasi bank itu akan ditanggung oleh merchant kami Ibu. Jadi tidak akan menyalahi proses pembayaran dari pihak Ibu, walaupun Ibu dari BPD menggunakan BPD Bank Sumsel dan Bubble, ke banknya ke Blibli menggunakan Briva, itu biaya transfer banknya langsung dipotong dari pembayaran Ibu, nanti akan kita dicas kepada pihak merchant Ibu. Jadi tidak ada kekhawatiran Ibu, dimanapun Ibu bisa melakukan pembayaran tanpa ragu lagi terhadap biaya transfer banknya. Terima kasih. Luar biasa, nggak perlu worry lagi. Lantas Bapak Sumarsudi dari Eureka bagaimana Pak? Baik Ibu, ini pertanyaannya sangat tepat sekali ke Eureka karena kebetulan tadi sudah saya sampaikan di paparan singkat, kita sudah membuka Bank Sumatera Selatan ya, Bank Sumsel Babel. Jadi tidak ada masalah sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Selatan karena banknya sama dari mitra kita dari Eureka, banknya juga ada rekening yang sama dari bank yang sama sehingga biaya transfer akan tidak ada. Jadi aman ya karena sudah aman. ada ya Bapak sudah ya? ada, kita sudah ada ya. Baik, oke lanjut ke Bapak Ahmad, Inti bagaimana Pak? Ya, terkait masalah itu kan memang ini masalah hampir semua sekolah ya, karena dana BOS itu langsung ke rekening sekolah yang sekolah itu menggunakan bank BPD gitu. Nah, memang kalau PT Inti sekarang posisinya kita bekerjasama dengan pemain gateway yang hanya tersedia bank-bank himbara lah ya, Mandiri, terus BNI, BRI juga Bank Permata. Memang hal itu karena itu merupakan regulasi yang berbeda, regulasi bank, sehingga solusi yang paling efektif sekarang adalah nanti ketika memang biaya transfer itu membebani dari pihak sekolah, maka nanti akan merchant yang akan menanggungnya gitu. Itu sama seperti Blibli, ini banyak kejadian di Sipla juga yang di Sipla.id yang seperti itu, akhirnya pembayaran itu dikurangi biaya transfer, sehingga ketika pembayaran melalui teller biaya transfer itu masuk dari potongan yang dibayarkan. Sampai saat ini itu yang akan digunakan oleh Sipla.id ya, seperti itu. Sehingga sampai saat ini juga sosialisasi kita ke merchant, ke toko-toko juga mereka tidak ada yang merasa terbebani lah, karena biaya transfer itu mungkin nilainya sangat kecil dari apa yang distorkan ya, seperti itu. Tapi kan kendalanya adalah di sekolah. Ketika sekolah itu tidak boleh menggunakan dana BOS untuk biaya transfer. Sedangkan regulasi biaya transfer adalah regulasi berbeda antara dana BOS dan perbankan, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Bapak Aditya dari Toko Ladang, mungkin bisa ditambahkan dari jawabannya Bapak? Iya Mbak, untuk tes apa dengar ya Mbak? Untuk dari tim Toko Ladang sendiri, kita selalu mendengarkan aspirasi atau masukan dari mungkin rekan-rekan UMKM atau mungkin sekolah-sekolah yang ada di luar sana, dan kita terus untuk menambah bank-bank yang ada di Sipla Toko Ladang kami. Kalau untuk masalah Bank Sumatera Selatan tadi,
Mungkin untuk solusinya juga kita tampung dulu untuk masalah biaya transfer antar bank, tapi nanti akan segera kita rumahkan untuk mengatasi permasalahan yang sedang ditanyakan ini, karena memang masalah transfer antar bank ini memang banyak sekolah-sekolah yang mengalami. Baik, terima kasih. Ya, makasih Pak Aditya, nanti akan ditampung terlebih dahulu ya Ibu. Lantas satu lagi mungkin bisa dijawab oleh Bapak Yahya dari Pesona Edu sebelum nanti kita closing di segmen terakhir ini. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, tentunya pembayaran bank ini memang menjadi pertanyaan sejak awal, dan kita memang sudah ada pengalaman dalam hal pengadaan. Nah, di mana kita memudahkan sekolah cukup membayar total nilai invoice yang dipesan saja. Bahwa nanti beda biaya transfer antar bank ini nanti kita akan kondisikan dengan para vendor. Jadi di sini kita memudahkan sekolah hanya membayar nilai pesanan terhadap barang tersebut. Nah, tidak perlu memikirkan untuk biaya transfer antar banknya. Jadi kita permudah untuk sekolah, betul. Wah, luar biasa. Baik, kami mohon maaf sebelumnya kepada Bapak dan juga Ibu yang sudah melemparkan pertanyaan, karena ini banyaknya sekali pertanyaan untuk narasumber yang datang pada siang hari ini dari Mitra Sipla 2020. Namun sayang sekali waktunya sudah menunjukkan waktu berakhir rangkaian acara pada hari ini. Namun tidak perlu khawatir, nanti Bapak dan juga Ibu bisa langsung menanyakan secara pribadi melalui jaringan sosial media masing-masing Mitra Sipla, dan juga bahkan bisa menghubungi dari masing-masing Mitra Sipla. Untuk itu sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber. Ada Mbak Rahmadinayu dari belanja.com, terima kasih. Lalu Bapak Jansen Cokro dari Blibli, terima kasih Bapak. Bapak Sumarsudi dari Yureka, Bapak Ahmad Ridwan Alfaruk dari Inti. Lalu ada Bapak Aditya Akbar Putra Pradana dari Toko Ladang, terima kasih ya Bapak. Dan juga Bapak Yahya Rizky dari Pesona Edu, dan juga pastinya semoga apa yang sudah kami hadirkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan juga Ibu. Baik, untuk itu sekali lagi kita akan segera kembali besok di keesokan harinya di talk show daring sosialisasi Sipla 2020, karena nantinya acara ini akan berlangsung selama 4 hari ke depan hingga tanggal 6 Agustus 2020. Sekian dari saya Inonovita, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih.